Selamat pagi semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu tentang balok. Jadi, supaya nggak berlama-lama lagi, langsung saja akan saya jelaskan. Mulai dari apa itu balok, kemudian yang kedua, unsur-unsur balok, dan yang ketiga, rumus-rumus apa aja yang ada di balok. Oke? Jadi, simak terus penjelasan dari saya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu balok. Nah, jadi balok itu adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki tiga pasang sisi yang saling berhadapan dan kongruen, di mana sisi-sisinya berbentuk persegi ataupun bisa persegi panjang. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, biasa itu balok itu bisa kita lihat eh, contohnya seperti kotak, kemudian eh, kardus, lalu ada juga batu bata, kemudian bisa juga sebuah ruangan. Nah, jadi sebenarnya banyak benda yang berbentuk balok di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian yang kedua yaitu tentang unsur-unsur pada balok. Nah, unsur-unsur pada balok ini sebenarnya sama seperti dengan unsur-unsur pada kubus. Jadi, kalau misalnya kalian paham tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang kubus, kalau misalnya kalian paham tentang unsur-unsur kubus, pasti kalian paham tentang unsur-unsur dari balok ini. Karena sama semua. Oke. Nah, jadi saya akan memulai penjelasan tentang unsur-unsur balok. Yang pertama, unsur balok itu adalah titik sudut. Nah, dari gambar ini pastikan bisa lihat kan titik sudutnya itu yang mana aja. Namanya sudut pasti yang ini kan. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kan sama seperti kubus. Jadi balok itu punya 8 titik sudut. Ada 4 di bawah, kemudian juga ada 4 di atas. Oke. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu rusuk. Nah, kalau untuk rusuk ini ingat aja tulang-tulang atau kerangka atau garis-garis pada balok tersebut. Jadi kalau misalnya pada gambar ini kan nampak nih, nampak ya garis AB, BC, CD, dan DA. Nah, itu adalah rusuk-rusuk balok di bidang alas atau yang di bawah. Kemudian ada yang di atas. Yang di atas itu apa aja? Ada EF, FG, GH, dan HE. Nah, kemudian yang 4 terakhir itu yang mana? Ingat, yang tegak ya. Berarti ada AE, BF, CG, dan HD. Nah, jadi rusuk balok itu ada 12. Ada 4 yang di bawah, ada 4 yang di atas, dan ada 4 yang tegak. Oke. Nah, saya akan mulai bahas apa sih perbedaan antara balok dan kubus. Jadi kalau di kubus itu kan panjang rusuknya sama semua. Jadi kalau misalnya saya buat AB itu 5, BC juga 5 kan pada kubus. CG juga 5 pada kubus. Tapi kalau pada balok beda. Jadi kalau misalnya saya buat AB-nya itu 5, belum tentu BC-nya 5 gitu. Tapi bisa aja dia 5. Oke? Jadi kalau bedanya situ. Kalau di kubus semua panjang rusuknya ini sama gitu. Tapi kalau di balok tidak. Oke. Jadi udah mulai nampak kan perbedaan antara kubus dengan balok. Selanjutnya, unsur yang ketiga itu adalah unsur sisi. Nah, jadi ingat kalau sisi itu dinding ya. Jadi misalkan kalian bayangkan kalian berada di satu ruangan, ruangan tertutup. Nah, jadi dinding-dindingnya itu kan ada 4. Ada kanan, kiri, depan, dan belakang. Tapi ingat, di bawah dan di atas juga ada. Nah, jadi sisi pada kubus itu ada 6. Yang mana aja? Yang bawah, kemudian atas, nampak ya, yang warna hitam. Kemudian yang ketiga, yang depan. Yang keempat, sebelah kanan.
di kanan, yang kelima di kiri, kemudian yang keenam sisi belakang. Nah, tadi di pengertian balok saya bilang gini, eh, 3 pasang sisi yang berhadapan yang kongruen. Nah, jadi kalau misalnya yang bawah sisi alas itu kan berhadapan dengan sisi atas. Nah, yang ini. Jadi kalau pada balok sisi bawah itu pasti sama dengan sisi atas yang berhadapan dia, pasti sama dia besarnya. Jadi kalau tanya luasnya pasti sama. Kemudian pasangan yang kedua itu sisi depan yang warna merah dengan sisi yang belakang yang warna hijau. Jadi sisi belakang dengan sisi depan itu pasti kongruen. Kemudian pasangan yang terakhir itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan, kemudian yang satu lagi sisi kiri. Jadi sisi B Jadi sisi B, D, G, F itu sama dengan sisi B, D, A, E. Kayak gitu juga yang tadi ya. Sisi bawah sama dengan sisi atas, di depan sama dengan sisi yang belakang. Oke, selanjutnya unsur yang berikutnya yaitu adalah diagonal sisi. Nah, jadi kalau misalnya sisi, diagonal sisi, ambil dulu satu sisinya. Misalkan kalian mau ambil sisi yang sebelah kiri. Nah, itu saya hitamkan ya. Atau saya kan. Oke. Nah, yang namanya diagonal sisi itu yang mana? Jadi dari sisi ini tarik ruas garis dari satu titik ke titik yang lain, tapi secara menyilang. Jadi dari A kita tarik ke H. Nah, itulah diagonal sisi. Kira-kira dari sisi ini ada lagi nggak diagonal sisinya? Ada. Yang mana? Dari D ke E. Jadi bidang yang sebelah kiri, bidang ADHE itu punya dua diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AH dan diagonal sisi DE. Oke. Kemudian tadi kan saya bilang sisi balok itu kan ada 6. Jadi kalau misalnya satu sisi pada balok dia punya dua diagonal sisi, maka pada satu balok dia punya 12 diagonal sisi. Mana aja? Kalau misalnya diagonal sisi yang kanan, berarti apa? B, G, dan C, F. Kemudian kalau misalnya yang bawah apa? A, D, A, C, B, D. Ini kan udah nampak 6. Jadi kalau misalnya kalian cari lagi untuk sisi yang lain, pasti kalian temukan sampai totalnya ada 12 diagonal sisi. Oke, kemudian unsur yang berikutnya yaitu diagonal ruang. Jadi diagonal ruang pada balok itu sama ya seperti kubus. Jadi coba ambil titik-titik di bidang alas, yaitu titik A, B, C, D, dan titik bidang atas, yaitu E, F, G, H. Nah, untuk nyari diagonal ruang, caranya gini. Jadi, ambil satu titik pada bidang alas, jadi saya ambil A, kemudian hubungkan dengan salah satu titik pada bidang atas. Nah, contohnya, kalau saya hubungkan A dengan E, itu apa namanya? Rusuk kan?
Nah, berarti dia bukan diagonal ruang. Kalau misalnya saya hubungkan A dengan H, juga bukan diagonal ruang. Tapi apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi yang mana? Sisi yang sebelah kiri ya, atau sisi ADHE. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan A dengan F, juga diagonal sisi. Diagonal sisi AF. Dari sisi yang depan. Berarti kalau misalnya diagonal ruang dari titik A itu pasti ke G. Oke, itu diagonal ruang yang pertama. Kemudian diagonal yang ruang kedua, kita ambil atau kita tarik dari titik B, pasangkan dengan salah satu titik di atas. Kalau E, dia diagonal sisi ya, B ke E. Kemudian B ke F, dia rusuk nih. Kemudian kalau misalnya dia B ke G, juga diagonal sisi yang kanan. Berarti kalau B kita pasangkan ke H. Jadi diagonal ruang yang kedua yaitu HB. Oke, jadi kayak gitu juga untuk nyari diagonal dari C. Diagonal ruang dari C itu pasti dia ke E. Dan diagonal ruang keempat D itu pasti ke F. Jadi diagonal ruang pada kubus itu ada 4, yaitu AG, HB, CE, dan DF. Kan sama seperti kubus. Cuman bedanya kalau kubus tadi panjang rusuknya, semua panjang rusuknya itu sama. Tapi kalau di balok beda. Jadi nggak sama semua dia panjang rusuk. Jadi AB dia nggak sama dengan BC, nggak sama dengan CG. Ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tadi kan saya bilang kalau misalnya panjang rusuk pada balok itu nggak sama semua, kan? Nah, jadi di sini kita lihat ya, nggak samanya itu di mana. Jadi misalkan panjang rusuk AB itu kita anggap sebagai panjang dari baloknya. Jadi saya lambangkan si P. Nah, kira-kira rusuk mana yang panjangnya sama dengan AP? Nah, rusuk yang sama panjangnya dengan AP itu ada 3. Yang pertama CD, yang kedua HG, yang ketiga EF. Jadi rusuk-rusuk yang sejajar itu pasti sama panjangnya. AB, CD, EF, dan GH. Oke, jadi ada 4 ya yang sama. Untuk yang panjangnya. Kemudian rusuk yang kedua itu yang miring seperti ini. Ruas garis BC itu kita anggap sebagai lebarnya. Lebar dari balok. Kita lambangkan L kecil ya. Nah, yang sama dengan BC kira-kira yang mana aja? Ya udah, yang sama dia, sama-sama miring dia garisnya. Berarti ada AD, ada EH, juga ada si FG. Jadi ada 4 juga ya. Itu yang lebar, lebar balok. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan tinggi balok. Nah, tinggi balok yang mana? Namanya tinggi pasti ke atas kan, tegak dia. Nah, inilah kita buat tinggi balok, lambangnya T. Salah satu tinggi balok itu CG. Nah, kalau tinggi kan nampak kalian. Yang mana aja? Ada 4 juga kan? Ada si AE, BF, CG, dan DH. Jadi tinggi balok ini pasti sama semua. Oke? Nah, contohnya, kalau misalnya saya buat seperti ini, panjangnya saya buat 5 cm, kemudian lebarnya saya buat 4 cm, dan tingginya saya buat 7 cm. 5 cm kan ini berarti AB, panjangnya kan. Kemudian 4 cm ini si BC, kemudian tingginya yang 7 cm ini berarti si CG. Jadi, kalau saya tanya, misalnya si EF ini kira-kira panjangnya berapa? Benar,
panjangnya 5 cm. Kenapa? Sejajar dia dengan si AB. Nah, jadi EF itu panjangnya 5 cm. Meskipun nggak saya buat di situ 5 cm, kan? Kemudian kalau saya tanya si AE kira-kira panjangnya berapa cm? Benar, 7 cm. Kenapa? Yang tegak tingginya ini kan 7. Sama dia AE dengan si DG. Makanya AE juga panjangnya 7 cm. Kemudian kalau misalnya saya tanya FG, FG, FG ini berapa panjangnya? 4 cm. Kenapa? Karena dia sama-sama lebarnya dari balok ini. Jadi kalau lebar satu ini ya 4 cm, lebar yang lain juga pasti 4 cm. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau panjang rusuk panjang itu pasti sama semua dia panjangnya. Kemudian untuk rusuk yang lebar dia sama juga semua. Tinggi juga sama kayak gitu. Oke. Jadi paham ya untuk bedakan mana rusuk yang panjang, mana rusuk yang lebar, dan mana rusuk yang tinggi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jumlah panjang rusuk pada balok. Jadi, kita kan tahu kalau misalnya pada balok itu ada 12 rusuknya. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung, kira-kira jumlah panjang rusuknya itu ada berapa sih, gitu kan? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, rumus jumlah panjang rusuk pada balok itu P sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Nah, maksudnya seperti apa? 4P berarti kita kalikan 4 kali panjang baloknya berapa. Kemudian 4L berarti kita kalikan 4 kali lebar baloknya berapa. Dan 4T berarti kita kalikan 4 kali berapa tinggi baloknya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, perhatikan balok di atas. Nah, kalau misalnya kita lihat AB ini kan panjangnya 10, berarti dia P-nya 10 ya. Kemudian BC ini 8, berarti lebarnya atau L-nya 8. Selanjutnya DG untuk tingginya, tinggi baloknya itu 3 cm. Nah, jadi kalau misalnya ditanya panjang rusuk baloknya berapa? Seperti inilah dia. Jadi P sama dengan 4 kali P tambah 4 kali L tambah 4 kali R. Sorry ya, ini harusnya 4 kali T. Oke, tuh. Nah, ya 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T. Nah, kita masukkanlah P, L dengan T-nya. Tadi kan panjangnya 10, berarti 4 kali 10 ditambah lebarnya 8 tambah 4 kali 8 tambah tingginya 3. 4 kali kita kalikan 4 kali 10 40 tambah 4 kali 8 32 tambah 4 kali 3 12. Nah, kita jumlahkanlah 4 tambah 30 berarti 2 ditambah 12 berarti hasilnya 84 cm. Jadi panjang seluruh rusuk pada kubus di atas ini adalah 84. Nah, gampang kan? Jadi intinya kalian tahu berapa mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Oke? Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang luas permukaan balok. Jadi, pada balok tadi kan punya 6 sisi. Ada 3 pasang yang sama, yaitu alas dengan atas, kemudian kemudian kanan dengan kiri, dan depan dengan belakang. Nah, kita ambil dulu ya sisi yang bawah. Jadi sisi yang bawah itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian AB itu kan kita lambangkan si P dan BC kita lambangkan si L. Persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar kan? Makanya untuk luas yang bawah itu rumusnya P kali L. Oke.
Jadi kalau misalnya rumus yang bawah dia P kali L, yang atas juga pasti P kali L. Makanya rumus luas permukaan balok itu yang pertama ini 2P kali L. Jadi ini untuk yang bawah dan atas. Oke. Jadi rumus 2PL itu dari yang bawah dan atas. Kemudian yang kedua, 2PT. PT itu dari mana? Kita ambil sisi yang depan dan sisi yang belakang. Oke, yang berwarna biru ya. Jadi sisi yang berwarna biru ini kan juga berbentuk persegi panjang. Nah, alasnya itu P, kemudian yang tegak ini si T kan, sama kan? FB itu juga si T. Jadi luasnya itu apa? Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Tapi karena di sini nggak ada lebarnya, tapi tinggi, makanya rumusnya P kali T. Panjang kali tinggi. Nah, itu untuk yang depan kan. Kemudian yang belakang kan sama. Karena depan pasangannya dengan belakang. Jadi ada dua yang sama. Makanya rumusnya 2P kali T. P kali T-nya ini dari panjang dan tinggi, kemudian duanya ini dari yang sisi depan dan sisi belakang karena ada dua sisi dia. Nah, kemudian yang bagian terakhir 2LT. Nah, 2LT ini kita ambil dari sisi yang kiri dan kanan. Yang warna merah ya. Jadi sebenarnya ini juga bentuknya persegi panjang, gitu kan? Dengan AD itu kan sama dengan BC kan? Jadi AD ini juga si L. Saya pindahkan L-nya di sini ya. Kemudian si AE itu juga sama dengan si TG. Jadi saya pindahkan aja sini dan nampak aja. Jadi ini si T. Karena persegi panjang, jadi luas persegi panjang tadi apa? P kali L. Tapi karena nggak ada panjangnya sini, yang ada lebar dengan tinggi, ya udah kita ganti aja rumusnya jadi L kali T. Oke. Kemudian duanya ini dari mana? Ingat, tadi pasangan kiri dengan kanan. Jadi ada dua dia, bidang yang atau sisi yang sama. Makanya dikalikan dua. Jadi rumus semuanya untuk luas permukaan balok 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Nah, PL itu dari mana? PL itu untuk yang bawah dengan atas. PT itu untuk yang depan dengan belakang. Kemudian LT untuk yang kiri dan kanan. Kemudian untuk contoh soalnya masih saya gunakan balok yang sama, yaitu P-nya atau panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 8 cm, dan tingginya 3 cm. Nah, kalau misalnya ditanya, kira-kira berapa sih luas permukaan dari balok tersebut? Maka seperti inilah cara kita menjawab. Jadi, luas permukaannya itu kita masukkan ya rumusnya. L sama dengan 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Nah, kita masukkan ya. P-nya tadi panjang 10 cm. Makanya 2 kali 10 kali 8. 8-nya dari mana? Si L. L-nya 8 kan? Hanya kita ubah aja. Masukkan aja. P-nya berapa, L-nya berapa, dan T-nya berapa. Kita sesuaikan dengan si rumusnya. Jadi 2PL. 2 dikali 10 dikali 8. Tambah 2 PT. P-nya tadi 8, T-nya 3 ya. Makanya 2 kali 10 kali 3. Ditambah 2 LT. L-nya tadi 8, T-nya tadi 3. Makanya 2 kali 8 kali 3. Kemudian tinggal kita hitunglah. 2 dikali 10 dikali 8. Berarti 160. Ditambah 2 kali 10 dikali 3. Berarti 60. Tambah 2 kali 8 dikali 3. Hasilnya 48. Maka totalnya luas permukaan dari balok di atas ini adalah 268 cm pangkat. Ingat ya, kalau namanya luas itu pangkat 2 dimensinya. Oke.
Kalau tadi panjang rusuk dia nggak ada pangkatnya. Tapi kalau di luas dia pangkat 2. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu volume balok. Jadi ingat ya, kemarin minggu lalu saya ada jelaskan untuk volume bangun ruang itu rumusnya luas alas dikali tinggi, ya kan? Luas alas dikali tinggi. Coba dari balok ini kita ambil alasnya. Berarti yang bawah ini kan, yang berwarna hitam, isi A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini kan persegi panjang, maka luasnya panjang kali lebar. Kemudian itu luas alas, berarti P kali L. Kemudian kita kalikan tinggi. Nah, tinggi balok ini kan kita lambangkan dengan T. Berarti dikali T. Makanya rumus volume untuk balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Gampang kan? Contohnya seperti ini. Nah, saya masih pakai balok yang sama dengan panjang 10 cm, lebar 8, dan tinggi 3. Nah, kalau misalnya ditanya volume baloknya berapa, gitu kan? Sebenarnya gampang, tinggal kita kalikan aja. 10 dikali 8 kali 3. Seperti inilah dia. Nah, berarti volume balok pada gambar di atas ini adalah 240 cm pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi, eh, sebenarnya andaikan kalian sudah paham tentang kubus, pasti akan lebih gampang untuk memahami tentang balok. Karena pada dasarnya eh, kubus itu merupakan suatu balok, tapi balok itu bukan kubus. Oke, jadi saya harap penjelasan saya ini bisa kalian pahami sebaik-baiknya dan bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal latihan yang saya berikan ataupun soal-soal yang bisa kalian cari melalui berbagai media belajar, termasuk salah satunya buku ataupun media internet. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video kita berikutnya.